Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang menjelaskan tentang COVID-19 di Indonesia atau tentang di daerah kami, daerah Balikpapan atau daerah kampus kami, Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Ya, ada bernama Husen, bernama Noval, bernama Reja, ada bernama Alif Sidik, ada bernama Edo, ada yang namanya Musa. Ya, kami menjelaskan latar belakang yang kami akan jelaskan. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus. Jenis baru SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut coronavirus disease COVID-19. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 COVID-19 telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Pada mulanya, transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia karena jumlah kasus terus bertambah seiringnya dengan berjalannya waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Dijelaskan oleh halaman 2020. Sampai saat ini, virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan berbagai penelitian masih berlanjut. Salah satu bentuk penanggulangannya dalam pencegahan penyebaran virus corona ini adalah dengan melakukan work for home atau disingkat WFA. Work for home ini juga diterapkan di beberapa kampus di Indonesia, salah satunya di kampus kami, Institut Teknologi Kalimantan. Mahasiswa dan dosen diharapkan melakukan kegiatan akademik secara daring atau secara online. Populasi yang diambil untuk penelitian kali ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Sampel yang diambil dalam penelitian kali ini menggunakan dua parameter yang berbeda, yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Anggota kelompok mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian dengan rumuskan permasalahannya. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian dalam pelaksanaan pembelajaran daring oleh mahasiswa dan juga mahasiswi di Institut Teknologi Kalimantan. Setelah sepakat dengan tema dan juga perumusan masalah, dilanjutkan dengan pembuatan kuesioner secara online. Pertanyaan yang didapatkan pada kuesioner merujuk pada pendapatan mahasiswa mengenai proses pembelajaran daring selama pandemik. Pengambilan data yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form yang disebar ke seluruh prodi di ITK dari angkatan 2018 sampai 2019. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui chat personal dan chat melalui grup media sosial. Kuesioner online disebarkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2020 dengan akhir batas pengambilan data sampai pada Kamis 4 Juni 2020. Lalu pada poin selanjutnya di titik 3.3.2.1 alur tahapan surveinya. Berikut alur tahapan survei yang dilakukan dalam survei ini tunjukkan sebagai berikut. Jadi dimulai, lalu mencari identifikasi masalahnya, selanjutnya pembuatan kuesioner, lalu penyebaran Google Form pada grup media sosial yang kita gunakan. Selanjutnya, kita mendiskusikan kelompok mengenai pembagian tugas serta pengolahan data. Setelah didapatkan tugas dan pengolahan data yang dibagikan, kita mengolah data statistika, deskriptif, dan inferensia. Metode untuk mengumpulkan respon dari mahasiswa menggunakan media Google Form. Dengan total data yang terkumpul adalah 416 orang dengan 204 pria dan 212 wanita diantaranya. Apabila dipersenkan maka ada 49% pria dan 51% wanita.
diantaranya. Lalu ada pertanyaan pertama, yaitu apa tanggapan teman-teman mengenai kuliah online ini? 17 responden menjawab sangat baik, 256 responden menjawab baik, 104 responden menjawab cukup, 38 responden menjawab kurang baik, dan 1 responden menjawab sangat buruk. Pada pertanyaan kedua adalah apakah ada pengaruh sistem pelaksanaan kuliah pada pengeluaran dan pemasukan mahasiswa pada masa pandemi ini? Jadi apakah ada perbedaan pemasukan dan pengeluaran pada perkuliahan di masa pandemi? 10% responden menjawab tidak dan 90% responden menjawab iya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana tanggapan teman-teman mengenai kinerja dosen dalam melaksanakan kuliah online? 24 responden menjawab sangat baik, 332 responden menjawab baik, 57 responden menjawab cukup, 3 responden menjawab kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab sangat buruk. Tentunya hasil-hasil survei yang didapatkan ini sangatlah bervariasi, karena yang kita tahu jaringan yang ada di seluruh Indonesia tidak semuanya lancar, atau tidak semuanya jaringan dapat mencakup di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pedalaman. Hal ini juga faktor yang lain juga adalah banyak mahasiswa yang tidak menggunakan wifi, sehingga mahasiswa yang tidak menggunakan wifi tersebut haruslah membeli paket data untuk mengikuti kuliah daring pada masa pandemi ini. Pada bab 5 ini terdapat kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, berdasarkan olah data yang dilakukan serta pemaparan deskriptif, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil survei, telah didapatkan rata-rata mahasiswa ITK berpendapat bahwa pelaksanaan pembelajaran mata kuliah secara daring sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, berdasarkan hasil dari survei, telah didapatkan bahwa rata-rata mahasiswa berpendapat kinerja dosen dalam pelaksanaan kuliah daring sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, berdasarkan hasil survei, 90% mahasiswa berpendapat bahwa terjadi pengaruh terhadap jumlah pengeluaran dan pemasukan pada pelaksanaan kuliah daring. Di saran, terdapat 2 saran dari kelompok kami, yaitu pengumpulan data sebaiknya dilakukan sesegera mungkin agar olah data dapat dilakukan secara cepat dan efisien, dan juga bisa menggunakan teknik pengambilan sampel yang lain yang lebih efektif. Saran kedua dari kami yaitu perhitungan yang dilakukan haruslah teliti. Oleh karenanya, sangat disarankan untuk menggunakan software olah data statistik seperti SPSS dengan tujuan memudahkan olah data. Pada saran ini dianjurkan menggunakan software karena akan lebih memudahkan dalam olah data itu sendiri. Tetapi juga yang harus diingat adalah kita harus tahu rumus-rumus dasar apa saja yang digunakan, sehingga kita juga tidak mengisi software tersebut dengan angka-angka yang salah atau angka-angka yang sembarangan. Baik, menurut saya itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan-pemaparan yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat sebagai tolok ukur pada kuliah daring selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita semua dilindungi pada masa pandemi COVID-19 kali ini. Tentunya semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua dapat menjalankan kuliah dengan normal, dengan tatap muka bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 is now spreading from human to human as well. COVID-19 has surpassed the SARS death toll in a matter of weeks. Even though the death rate is much lower, it spreads faster. Early data suggests that in around 82% of cases, symptoms are relatively mild. The illness begins and ends in the lungs. However, the remainder of cases are severe or critical,